Semua orang yang pernah berbuat buruk pun dalam hidupnya akan selalu punya kesempatan mendapat hidayah Allah. Sampai nyawa di kerongkongannya. Fir'aun pun, Fir'aunnya, seburuk-buruknya, itu masih diutus oleh Allah langsung 2 orang nabi, Musa dan Harun, untuk meluruskan supaya balik lagi. Cuma memang Fir'aunnya nggak mau. Fir'aunnya yang nggak mau. Buka Quran surah 20 Thaha ayat 43 sampai 44. Izhaba ila fir'auna innahu tagha. Hei Musa dan Harun, pergilah ke Fir'aun. Dia sudah mulai menyimpang dari kedudukannya. Faqula lahu qawlan layyina. Ingatkan dia dengan lembut, kata Allah. Itu Fir'aun itu sekasar apapun. Kasar, jahat, tapi kata Allah ingatkan dengan lembut. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Mungkin dengan kelembutan itu dia sadar. Di Fir'aun seburuk-buruknya hobi bunuh orang, sembelih orang. Quran surah kedua ayat 49. Ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Itu masih diberi hidayah. Masa orang yang nggak seperti Fir'aun nggak dapat hidayah? Mustahil. Pasti akan ada satu bagian episode dalam hidup kita itu yang menghunjamkan kesadaran kepada jiwa kita. Apa saya harus begini selamanya? Kenapa saya nggak berubah? Saya kan wafat juga. Apa nggak punya peluang saya ke surga? Pasti ada perasaan itu. Nah, ketika itu sudah ada, rumus Qur'annya cepat ambil. Jangan didiamkan. Itu artinya tanda sayang Allah sudah turun. Itu yang dimaksudkan Quran surah ke-29 ayat 69. Ya. Quran surah 29 ayat 69. Jangan didiamkan. Itu Tuhan sedang sayang, Tuhan sedang kasih jalan, kasih cahaya. Jangan ditinggalkan dan jangan dengarkan orang. Ah, kamu udah tanggung lah, udah jadi begini, nggak akan diterima taubatnya, nggak akan macam-macam. No. Jangan dengarkan makhluk, karena sudah ada yang begitu namanya iblis. Maka jika ada orang yang digoda kepalang tanggung dengan perbuatan dosanya, maka dia sedang digoda dengan perbuatan iblis yang pertama. Iblis punya peluang untuk taubat, tapi ketika diminta taubat dia mengatakan, tanggung sekalian ya Allah. Beri aku kesempatan aja untuk godanya Adam. Aku ingin buktikan aku lebih hebat dibandingkan Adam. Kita beda. Makanya bedanya manusia Adam dengan iblis, Adam salah dengan sifat manusianya, diberi jalan taubat, dia taubat. Iblis salah tapi nggak mau taubat. Jadi kalau kita masih manusia, pasti diberi jalan taubat. Cuman kalau nggak taubat, saya cuman kasih tahu, sudah ada makhluk namanya iblis. Dan jangan bersaing dengan setan, nggak akan menang. Manusia itu pasti, kalau salah pasti, kita manusia yang sempurna malaikat. Anda istri jangan pernah menuntut kesempurnaan pada suami. Begitu sebaliknya. Sepanjang kita manusia. Kalau pengen sempurna, antum nikah sama malaikat sana. Gak pernah. Tuh kan papa salah lagi. Kenapa sih itu aja gak bisa? Ma, papa bukan malaikat. Mama juga bukan setan. Kita manusia. Kalau sudah begitu enak gitu. Kalau sadar pasangannya manusia, nggak akan dituntut. Saya juga sama, makanya saya katakan pada teman-teman yang kadang-kadang suka nyoal, saya ini manusia, antum nyari kesalahan saya akan ketemu terus, nggak ada kerjaan. Nah itu. Jadi, ya kalau ada orang berbuat salah, tunjukkan. Kata Al-Quran, walladzina jahadu fina. Kalau Anda menemukan cahaya, sedang merenung, tiba-tiba ada tadi itu. Apa saya nggak bisa berubah ya? Saya nggak bisa seperti dia. Nah itu cahaya Allah. Walladzina jahadu fina, maka berusahalah ambil cahaya itu. Gak usah gengsi, tanya pada teman, bro, saya pengen ikut ngaji, bisa nggak ya? Bisa. Tapi kan saya tatoan, Allah nggak akan lihat. Datang aja. Dah. Bismillah, hidayah Allah akan menghunjam. Mungkin boleh jadi tato itu yang menjadi saksi di hari kiamat bahwa engkau pernah tobat. Ya, itu yang pernah engkau hapuskan. Kan indah ketika bersaksi di hadapan Allah, ternyata bersaksi untuk yang taat bukan maksiat, yang soleh bukan yang salah. Itu yang mengatakan saya pernah ditobati ya Allah, saya pernah dihapuskan karena tobat. Jadi memberatkan mizan yang kanan bukan yang kiri. Makanya kejar hidayah Allah. Begitu dikejar, lanahdiyannahum subulana, kami akan buka jalan-jalan kemuliaan dari kami. Tiba-tiba senang tahajud, senang kajian, senang ini, senang itu, wah gembira aja hidupnya. Ini poinnya. Itu rahmat. Nah makanya ketika rahmat turun, kalimatnya apa?
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ini rahmat, ini barakah. Barakah itu ziyadatul khair, bertambah semua nilai kebaikannya. Jadi kalau ada orang yang sudah disanjung oleh Allah, maka orang itu otomatis akan menjadi tanda-tanda kebaikan bagi lingkungan sekitarnya. Anda nggak percaya silakan. Teman-teman tingkatkan kedekatan pada Allah, maka Anda akan diangkat oleh Allah semua jenis kebaikannya. Yang disebutkan baik-baik aja. Ajak yuk si fulan yuk dengan kita kemana? Nyanyi bareng. Dia mau orang soleh, gak akan mau. Dia mau orang begini, susah. Nah itu bahkan kalimat itu pun dilekatkan pada orang lain untuk menghormati kebaikannya yang telah dekat dengan Allah. Itu poinnya. Nah ini teman-teman, yang paling indah ketika Nabi disanjung demikian, maka Nabi menggambarkan kepada kita sebuah hukum yang sangat luas. Kata Nabi, ya Allah jangan cukupkan untuk saya saja. Masih ada umat saya di belakang. Masih ada hamba-hambamu di sini. Maka Nabi jawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, berikan pula semua salam, rahmat dan barakah kepada hamba-hambamu yang ada di arsy ini dan juga hamba-hambamu yang saleh. Ibadillahi salihin. Di antara kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah selalu ingin merasakan kebahagiaan dengan kebahagiaan umatnya dan merasakan kesedihan dari kesedihan umatnya. Bahkan turun ayat di akhir ayat Quran surah 9 itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang rasul yang sangat peka perasaannya, sangat peduli pada umatnya. Azizun 'alaihi ma'anittum. Kalaupun kalian, kata Allah, itu Allah menyampaikan pada kita, kalaupun kalian umat Muhammad punya beban yang sangat berat, tentulah Rasulullah ingin mengambil alih beban itu supaya bisa dipikul oleh dirinya. Ketika satu kali terjadi suatu lapar luar biasa saat menggali parit, saat akan diserang oleh pasukan Quraisy dari Mekah, maka Salman kemudian dengan ide briliannya mengajak para sahabat menggali parit. Sebagian mengatakannya Rasulullah, sebagian tumbang karena kelaparan, sebagian menahan dengan satu batu. Tanpa mereka tahu, Nabi pun sudah menahan dengan 3 sampai dengan 7 batu di perutnya. Demikian Nabi merasakan bagaimana keadaan umatnya. Ada sebagian lagi yang sangat luar biasa mengharukan, tapi kalau saya sampaikan ini, saya tidak bisa meneruskan kajian. Ya, ada bagian-bagian tertentu, Nabi itu gembira bersama orang-orang gembira, dan merasakan kesedihan bersama orang-orang sedih, supaya senafas apa yang dikerjakan dan merasakan kenikmatan dengan hal yang sama yang diraih oleh orang-orang sekitarannya. Jadi sesungguhnya apa yang kita bacakan, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, termasuk kasih sayang Rasulullah kepada kita. Kata Nabi, ya Allah jangan cukupkan untukku saja, ada umatku di belakang, berikan kepada mereka salam, berikan rahmat. Ya Allah, kalau ada pendosa di antara umatku, mohon ampuni dosanya. Ya Allah, kalau ada pemabuk, mohon ampuni dia. Kalau ada pezina, ampuni dia. Kalau ada pembunuh, ampuni dia. Minta. Makanya antum kalau benar baca itu dengan baik, itu luar biasa. Maka saya tutup sampai di sini dulu. Ini mengajarkan kepada kita orang-orang yang tidak gila hormat dalam hidup dan selalu mendekat kepada Allah dalam hidupnya, maka tahiyat mengajarkan kepada kita orang ini pasti akan diangkat dan dimuliakan oleh Allah seperti Allah pernah memuliakan Rasulullah SAW. Karena itulah sampai sekarang bacaan yang terpilih dalam tahiyat itu tetap menggunakan kalimat ka dan nabi. Ada orang berkata, Ustaz, nabinya kan sudah nggak ada. Assalamualaikum ka nabi kan sudah nggak ada. Bukan teman-teman, ini ingin menunjukkan peristiwa yang dulu supaya kita paham tentang asalnya dan memberikan jawaban kepada kita yang hidup di masa kini. Baik, saya tutup. Orang yang terbiasa menghadirkan tahiyat kepada Allah, tidak gila hormat dalam hidup, tidak kemudian maaf sekali, terhimpit oleh persoalan-persoalan sosial, terlalu diikuti oleh nafsunya dengan hartanya, semua menyerahkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan dibahagiakan hidupnya, diberikan peluang diampuni dosanya dan dijaga setiap nilai-nilai kebaikannya. Barulah kita sadar bahwa Nabi punya keutamaan, bahwa Allah punya keindahan. Lalu kita katakan menguatkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bentuk komitmen kita. Terima kasih ya Allah, kami sadar dengan kebesaran Islam, maka Anda ucapkan syahadat di situ untuk menegaskan komitmen keislaman kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu bersalawat kepada Nabi kan?
sebagai bagian dari tadi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa Anda katakan wa barik wa salli? Karena di awal Nabi katakan salamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Di situ ada barakah, ada salawat. Anda katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik, dari barakah, ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai ke innaka hamidum majid. Inilah bacaannya, ini esensinya. Jangan sampai ada orang tahiyat setiap hari 9 kali tapi juga masih lalai dalam kehidupan dan aktivitas yang ia jalani. Saya kira itu, kita berhenti sejenak. Kita punya waktu sekitar 30 menit. Sekarang zuhurnya jam 12:02. Saya jeda dulu. Nanti kita bagi kemudian. Masih ada sekitar 3 pembahasan lagi. Satu yaitu yang pekan berikutnya. Apa yang kita baca setelah innaka hamidum majid. Di situ ada doa yang diajarkan di hadis Muslim. Kalau dibacakan dengan benar, maka ada jaminan seketika doa kita yang disertakan dalam bacaan itu akan cepat dikabulkan. Kedua, tentang cara tahiyatnya, telunjuknya seperti apa, duduknya bagaimana, kalau ada ikhtilaf seperti apa ikhtilafnya, kalau ada yang salah kita luruskan, kalau ada benar kita teruskan. Dan yang terakhir, nanti amalan pasca salat. Bisa dipahami sampai sini? Oke, kita diskusi dulu ya. Baik Ustadz, Masya Allah, Jazallah ya Ustadz. Baik buat teman-teman semua yang mau bertanya kepada Ustadz mungkin bisa langsung ditulis di kertas, nanti bisa dioper ke depan, nanti akan langsung dibacakan dan akan dijawab sama Ustadz insya Allah. Yang pertama abang kita nih, Mas Primus yang mau bertanya yang pertama. Salam Mas. Yesukullah ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di luar tema hari ini Ustadz. Di dalam surat Al-Muzammil itu ayat 4-nya kan kita diwajibkan membaca Al-Quran secara tartil, perlahan-lahan. Saya ingin yang disebut perlahan-lahan itu bisa dicontohkan sepelan-pelannya itu seperti apa dan secepat-cepatnya seperti apa. Karena saya sering hafiz Quran itu kalau baca di lingkungan masjid gitu cepat sekali, apakah itu disebut dengan tartil atau tidak, dan volumenya Ustadz, sekeras-kerasnya itu seperti apa dan sepelan-pelannya seperti apa. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan antum, menjaga antum dan keluarga, serta diberikan rahmat insyaallah. Kita bacakan dulu ayatnya supaya bisa terbaca dengan lebih luas. Quran surah ke-73 Al-Muzammil di ayat yang keempat. Saya bacakan dulu dari ayat pertamanya supaya kita tersambung. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi. Ini yang dimaksudkan warattilil qur'ana tartila. Ayat ini sebelum saya sampai pada jawaban pertanyaan bagaimana cara membaca Quran secara tartil, saya ingin terangkan ayat ini turun sebagai ajakan dari Allah kepada setiap hamba untuk menghidupkan malam tahajud. Tapi di ayat 5-nya ada sindiran yang sangat halus tapi tajam. Kata Allah begini, innalaka fin nahari sabhan tawila. Ya, perhatikan baik-baik ayat 4 ke 5-nya. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Kamu ini dulu luar biasa. Siangnya sibuk, banyak kerjaan. Malam-malamnya enak banget santai pakai selimut. Muzammil itu selimut yang enak, yang dipakai saat malam dingin yang menemani. Di Muzammil dari kata zamil, teman yang enak menemani. Kata Allah, kamu ini luar biasa. Siangnya sibuk bekerja, malamnya tidur enak pakai selimut, cita-cita masuk surga. Maka bangunlah sedikit. Nah saat bangun ini Allah minta bacakanlah dalam satu Quran dengan tartil. Apa itu tartil? Tartil itu sebetulnya awalnya tidak ada hubungan dengan cepat dengan lambat. Tidak. Tartil lebih kepada bacaan yang dibaca dengan baik dan benar. Rattala yurattilu tartilan. Qiraatul tilwal akhar. Dibaca secara berurutan dengan tertib baik dan benar. Sesuatu yang tertib berurutan, baik dan benar, ini disebut dengan tartil. Jadi
bacaan tartil itu baca dengan tertib, jangan lompat-lompat. Ya, lagi baca Al-Baqarah, pindah ke An-Nisa, balik lagi ke Ali Imran, lompat lagi ke Al-Maidah. Itu ya tartil bacaannya. Ya, lu bacakan dengan baik dan benar. Kalau baik benar saja disebut tajwid namanya. Ya. Boleh jadi orang bacanya benar, bagus, tapi nggak tartil karena nggak tertib bacanya. Ya, jadi kalau kita bacakan baik dan benar saja menjadi tajwid namanya. Jelas? Kalau perbaikannya disebut tahsin namanya. Jadi kalau orang belajar Qur'annya dengan tajwid, sebetulnya sudah nggak harus tahsin lagi karena sudah pasti bagus. Cuman karena sekarang banyak orang belajar Quran nggak pakai tajwid, terlalu banyak ditoleransi, akhirnya ada tahsin untuk perbaikan lagi. Ya, maka di sini tajwid baik dan benar akan mengajarkan pada kita bagaimana cara membaca Al-Quran, baik panjangnya, pendeknya, kapan dimulainya, kapan berhentinya, kapan nun ada hukumnya, ikhfa, idgham, iqlab dan sebagainya. Itu ranahnya ranah hukum tajwid. Jadi kalau tartil, pertama dia bacaan yang berurut. Jadi jangan sampai baca Quran lompat-lompat. Kecuali bacaan dalam konteks kajian, sedang ngaji ayatnya misalnya ini ada di Al-Baqarah, dikuatkan di Ali Imran, ditegaskan di An-Nisa misalnya. Itu nggak apa-apa. Buka, kaji lagi, sambungkan lagi, lengkapi. Itu nggak ada masalah. Ditafsir sah. Tapi kalau sengaja baca Quran lompat-lompat, pindah, balik lagi, walaupun bacaannya benar, tajwid sempurna, panjangnya bagus, pendeknya bagus, cuman bacaannya nggak teratur, lompat kanan, lompat kiri. Makanya seorang imam pun, imam dalam sholat, itu diantara tertib imam, itu membacakan ayat mesti berurut. Jangan sampai begini misalnya, rakaat pertama maghrib baca qul huwallah, rakaat kedua Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullah, itu nggak tertib. Sekalipun sah, itu aib dalam qiraat. Misal, rakaat pertama baca Ali Imran, kedua Al-Baqarah, itu nggak boleh, nggak tertib. Makanya kalau mau Al-Baqarah dulu, baru qul huwallah, Al-Baqarah dulu, baru Ali Imran. Itu yang disebut tertib namanya. Nah, adapun tadi yang antum sampaikan, itu termasuk dalam bacaan tajwidnya. Ya, tajwid masuk kategori di tartil karena di hukum tartil mencakup seluruhnya. Misal, bacaan cepat atau lambat. Dalam ilmu tajwid itu dibagi 3 bagian dan semuanya tartil. 1 bacaan hadr. Hadr. Kedua mutawassit, ketiga tiwal. Hadr itu bacaan cepat. Tapi cepat tanpa menghilangkan hukum tajwid. Contoh. Hukum panjang ini. Itu dibagi 3 secara cepat. Yang pertama, ada bacaan yang sifatnya 6 harakat. 6 atau 5 harakat. Ada 4 harakat, ada 2 harakat. Kalau Anda sulit memahami, bingung harakat itu apa maksudnya, maka saya berikan sebuah metode untuk memudahkan. 2 harakat itu sekitar 1 detik. 4 harakat 2 detik. 6 harakat berapa? 3 detik. Di setiap 1 harakat berarti setengah detik kurang lebih, ya. Di kalau ada 2 harakat 1 detik. Nah, panjang bacaan dalam Quran itu kalau bukan 1 detik, 2 detik, pasti 3 detik. Atau 2,5 yang 5 harakat. Contoh, misal di ujung setiap ayat berhenti. Kalau ujungnya itu kita berhenti, itu rata-rata dibaca panjang kan? Baik, Al-Fatihah misal. Bisa kita baca 3 detik ujungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. 6 harakat. Anda baca 4. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Atau boleh dibaca 1 detik, 2 harakat. Untuk bacaan cepat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2 harakat, 1 detik, 1 detik, 1 detik. Nah, bacaan cepat tadi yang 1 detik disebut hadar namanya.
Ini biasanya dibacakan dalam anjuran sholat sunnah yang sifat rakaatnya banyak tapi ingin mengumpulkan banyak ayat untuk mendapatkan banyak pahala. Contoh paling gampang tarawih. Maka dalam tarawih dianjurkan bacaan tartil dengan metode hadar, jadikan 2 harakat supaya nggak terlalu lama makmumnya berdiri tapi ayat bisa dikumpulkan banyak. Makanya di Timur Tengah tuh banyak tapi bacaannya cepat. Alif Lam Mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Itu 2. Tapi kalau kita bacakan misalnya mutawassit yang 4 harakat 2 detik, itu biasanya dibacakan dalam sholat fardu yang berjamaah. Jadi kalau sedang fardu maghrib, nah itu jadikan 4. Majaiz munfasil misalnya, ya, yang ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. 4. Tak tak. Makanya kerasanya juga terlalu lama gitu. Enak, tiba-tiba ruku, sujud dan seterusnya. Kalau yang 6 harakat biasanya itu dibacakan dalam sholat sendirian, tahajud sendiri, silahkan sampai 6 karena di belakangnya nggak ada gerbong. Ini sudah bacaannya bacaan panjang, Al-Baqarah madnya 6, begitu nengok ke belakang habis semua ya. Terus saya masuk pertama pesantren bulan Ramadan lagi, pertama kali pesantren, kelas baru masuk, yang imamin tingkat terakhir kelas 6, kelas terakhir itu langsung menggunakan metode yang 6 harakat. Baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai waladhdallin aja Pak, hampir 5 menit. Ini habis itu apa coba? Kalau rakaat pertama ini nyata, saya tidak bercanda, nyata. Yasin. Saya pikir celaka saya. Baru masuk pesantren langsung Yasin. Alhamdulillah, habis itu Allahu Akbar. Ini nyata saya masuk pesantren demikian. Jadi ada demikian. Kemudian untuk tinggi rendah atau kencang pendek itu sesuai dengan kadarnya saja. Ya, kadang-kadang para imam itu memvariasikan. Nabi mengatakan baguskan suaramu, dengan bagus itu untuk memberikan dampak kepada jiwa. Kadang-kadang misalnya kalau teman-teman lihat Imam Syekh Sudes kan, di bagian tertentu suka kencang kan, atau Syekh Mishair Rasid, ya. Ada juga teman-teman yang lain misalnya pembacaan tertentu itu dalam intonasi tertentu dia suka ditinggikan tuh, rendahkan lagi. Kalau kita memahami yang dibaca itu kadang-kadang ayat-ayat azab baca tinggi supaya menyentuh ke jiwa kita. Ayat-ayat tentang neraka awalnya rendah. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atidh dhikra sayadhakkaru man yakhsha يتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. Nah, kena ke neraka gitu. Apa kamu nggak pengen taubat? Kamu bisa masuk neraka. Kamu bisa masuk neraka. Kamu taubat. Kan dia naikkan. Di neraka itu kamu nggak bisa hidup, nggak bisa mati, gitu aja gitu. Nah, itu kadang suasana itu dia naikkan. Nah, itu sesuai dengan kondisi saja. Jadi kalau memang dibutuhkan tinggi, tapi kalau nggak dibutuhkan kita rendah dan seterusnya. Ya, jadi situasi itu yang disesuaikan. Allahu taala alam bissawab. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair wa barakallahu fik. Semoga Allah muliakan Anda yang bertanya dan diberikan kemuliaan. Ustaz mohon ilmunya mengenai ajaran keluarga yang akan melaksanakan salat tasbih berjamaah. Ketika acara silaturahim keluarga besar, saya baca ada beberapa pendapat mengenai hal ini. Baik, memang ada beberapa pendapat-pendapat terkait dengan ini, dan ada yang tersambung juga riwayat sahih ketika Nabi SAW mengajarkan kepada pamannya,
ya, Abbas radhiyallahu taala anhu tentang bagaimana menunaikan salat tasbih. Maka di sini ada anjuran dari para ulama setidaknya mengajarkan sekali seumur hidupnya. Nah, kalimat yang disampaikan ini kalimat umum. Ya, jika Anda ingin menunaikan salat tasbih, maka kerjakan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dimulai kemudian dengan bertakbir, bertasbih dulu, masuk kemudian kepada doa iftitahnya, bertasbih lagi, masuk kepada al-fatihahnya, bertasbih lagi, sampai kemudian ruku, sujud dan selesai. Nah, karena kalimatnya umum di sini, maka kalimat umum ada yang menafsirkan dua hal. Yang aliran tekstual memahami, oh udah karena ini kalimat disampaikan secara tunggal, paman kalau mau begini, maukah aku ajarkan satu amalan yang kalau engkau kerjakan begini, maka mendapatkan pahala dari Allah dan anugerah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena merasa diajarkan kepada pamannya saat itu satu saja, maka aliran tekstual mengatakan maka ini dikerjakan secara tunggal, tidak berjamaah. Maka silahkan satu-satu belajar, tunaikan sholat tasbih masing-masing. Nah, ini kita hormati karena bagian dari pemahaman. Ya. Tapi ada yang kontekstual mengatakan begini, toh sama saja sholat tahajud pun ketika diperintahkan bahkan oleh Allah bentuknya perintah tunggal. Buka Quran surah 17, ya, Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-79, paling kiri agak ke tengah sedikit. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Dan dari sebagian malam bangun kamu tahajud, tunaikan walaupun itu sunnah untukmu. Itu kalimatnya tunggal dari Allah kepada Nabi. Tapi ketika Nabi praktekkan bentuknya dua, kadang sendirian, kadang beliau berjamaah. Dari mana taunya berjamaah? Buka hadis Abu Daud nomor hadis 1367. Ya, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menginap di rumah Sayyidah Maimunah, kemudian beliau meriwayatkan hadis, saya mengintip-ngintip kamar Nabi. Beliau katakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bima ma'na idza staiqadha min naumihi fajalasa. Nabi itu punya kebiasaan kalau beliau bangun tidur duduk dulu begini. Famassaha biyadihi min athari naumihi, kemudian menghapuskan dengan tangannya yang diduga bersih bekas ngantuknya. Ya, jadi ada kotoran di mata itu hilangkan dulu sebelum berdoa. Jadi jangan sampai baru bangun langsung doa. Tidak, karena belum sadar. Sadarkan dulu duduk begini. Kadang untuk duduk saja bangun jam 3, begini lagi jam 4 gitu kan. Lihat. Nah, itu silangkan dulu bekas ngantuknya. Setelah itu faqara khawatim surah Ali Imran, maka dibacakan penutup surah Ali Imran 11 ayat. Dari yang 190 sampai 200. Oke, ditambah di Al-Bukhari 181 dari Muaz bin Jabal dengan Jundub bin Junadah yang dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu thumma dhahaba ila syutil mu'allaqah, beliau pergi ke tempat tertutup, fatawadda, berwudu. Setelah berwudu balik lagi, dhahaba ila musallahu, datang ke tempat salatnya, lalu salat rakaataini, salat 2 rakaat, thumma salat rakaataini, salat 2 rakaat. Ini yang menunjukkan hadis 11 rakaat, formulanya 22. Ini hadisnya. Kalau yang 443, Al-Bukhari nomor hadis 2008 yang dari Sayyidah Aisyah. Nah, kalau yang lebih daripada itu banyak lagi dari Umar bin Khattab. Jadi ada yang 23, ada yang lebih banyak dari itu. Poinnya adalah ketika Nabi sedang sholat, maka aku duduk, aku berdiri di belakangnya, di belakang Nabi. Itu sedang sholat malam. Maka Nabi menarik aku untuk sejajar dengannya. Hadis ini sering digunakan oleh kawan-kawan untuk menjadi dalil kebolehan imam dan makmum berdiri posisi sejajar. Ini imam, makmum kan, sejajar kan? Kalau makmumnya satu, imam juga satu, pasti. Maka boleh sejajar. Kalau makmumnya kemudian ada 2, maka tarik ke belakang. Gitu kan? Ini sebetulnya hadis yang berangkaian. Salatnya salat apa? Jangan lupa, salatnya salat malam. Artinya apa? Ada salat malam yang dikerjakan oleh Nabi dengan berjamaah. Jelas ya? Baik, tapi ada juga yang membatasi. Ustadz, itu kan yang diajak anak kecil. Maka kata para ulama hadis, jika memang sholat malam itu dilakukan ingin mendidik keluarga atau memberikan bacaan yang melahirkan kehusyuan, maka silahkan berjamaah. Tapi kalau ada kepentingan sendiri-sendiri, maka silahkan kerjakan sendiri-sendiri seperti Nabi mengerjakannya. Maka ditariklah kias analogi dari hadis ini kepada persoalan sholat tasbih. Yang melihat itu secara tekstual, maka dia kerjakan sendiri-sendiri. Yang melihat seperti tahajud tadi perintahnya sendiri tapi dikerjakan kadang berjamaah kadang tidak, maka dia ungkapkan fleksibel, diikat dengan kondisi tadi. Kalau dia ingin merasakan kenikmatan sendiri maka silahkan sendiri, tapi dia kalau ingin ajarkan kepada keluarga atau yang lain yang belum paham, boleh silahkan dikerjakan dengan berjamaah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Yang benar dikerjakan, yang tidak mengerjakan itu yang
Belum tentu salah karena hukumnya sunnah. Jadi kenapa ribut pada yang kemudian hukumnya lebih diringankan kepada kita? Allah Ta'ala alam bissawab. Ini ada 1 menit, saya tutup dengan yang ini karena ini singkat. Ustadz minta bacaan doa hafalan seperti Rasulullah dan bacaan dimudahkan mutqin dalam menghafalkan Al-Quran. Ada mushaf. Kalau teman-teman ada mushaf, saya bagikan dulu ya. Udah dibagi ya. Gini, di setiap mushaf itu kalau dibuka ujungnya, itu ada doa. Bacakan doa itu. Dan itu dibikin lirik supaya anak-anak kecil bisa mengikuti. Allahumma rahamna bil Quran. Pernah dengar itu? Itu doa asalnya. Riwayatnya tersambung. Ya, waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahil. Itu doa asalnya. Baca itu. Baca. Itu bacaan termudah untuk Allah menjaga Quran dalam jiwa kita, memberikan kemudahan hafalan, dan menjaga Quran kita supaya sampai jadi cahaya di alam kubur dan syafaat saat di akhirat nanti. Tapi tidak cukup dengan baca saja tanpa Qurannya dibaca. Jangan sampai buka mushaf bagian terakhirnya aja. Allahumma arhamna bil Quran. Ya, Al-Baqarah yang enggak dibaca, Ali Imran yang enggak dibaca, mustahil dapatkan itu. Jelas ya? Oke, saya kira kita cukupkan dulu dan mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, Allah sayangi kita. Teman-teman sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang benar, itu petunjuk Allah untuk diamalkan. Jaga kekeluargaan kita, saling mendukung satu sama lain. Jika ada yang salah, itu kekurangan saya. Tolong saya dimaafkan dan Anda tunjukkan supaya saya perbaiki dan bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma nusalli wa nusallimu ala rasulikal karim nabiyyikal amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana inna nas'aluka khairan ma sa'alaka rasulukal mustafa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memohon kepadamu segenap kemuliaan yang pernah dibintakan kepadamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min kulli ma sta'adza bika anhu rasulukal mustafa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu dari segala keburukan yang pernah diperlindungkan kepadamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada pendosa yang hadir di majlis ini atau dia kerabat kami, kawan kami, teman kami, maka mohon ya Allah, jangan biarkan ia larut dalam dosanya. Ya Allah, mohon ampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami yang tengah dirundung kegelisahan, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini sebelum kau tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah Engkau uji dengan kesulitan di rumah tangganya, pekerjaannya atau kehidupan sosialnya, maka mohon ya Allah dengan segenap amal solehnya, angkat dan mudahkan segala kesulitannya. Ya Allah, jika ada kawan kami, sahabat kami, teman kami, tetangga kami atau bagian dari keluarga kami yang sampai detik ini belum mendapatkan hidayah untuk berislam, mohon sentuh jiwa mereka ya Allah, kuatkan hati mereka untuk bersyahadat sebelum ia wafat. Kami mencintai mereka ya Allah. Jangan sampai Engkau satukan kami di dunia dan Engkau pisahkan kami di akhirat. Allahumma ya arhamar rahimin, ij'al baqiyata ya Allah hayatina hayatan thayyibah. Ya Allah, kami mengakui banyak berbuat salah di masa lalu, berbuat dosa di masa lalu. Dan jika memang ada secercah harapan kami hidup, maka mohon jadikan sisa hidup kami ya Allah untuk lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Tubna ilaika taubatan nasuha. Kami bertobat darimu ya Allah, bertobat kepadamu dari segala keburukan yang pernah kami kerjakan. Kami mohon ya Allah, ij'al akhir hayatina husnul khatimah. Jadikan akhir wafat kami ya Allah, akhir kehidupan kami sebagai husnul khatimah. Tawaffana muslimin, alhaqna bis salihin, wa zayyin lisanana biqaulik ya Allah biqauli ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, mohon hiasi lisan kami ketika kami akan wafat dengan kalimat tauhid yang lancar kami ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mohon jawab kalimat kami dengan panggilanmu yang indah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa-jiwa yang sudah ridha, yang sudah tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Hai cepat pulang kepada Rabbmu, aku ridha dengan amalmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Jadilah hambaku yang soleh, nikmati surga yang telah aku siapkan untukmu. Allahumma ishtaqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lam narahu fil haya wa la narahu fil manam. Allahumma la tudayyi' ya Allah liqa'ana yawmal qiyamati ma'a Rasulillah fi jannatikal firdaus.
Ya Allah, kami merindukan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak pernah hidup bersama beliau, menatapnya di alam mimpi walau sekedar melihat dalam tidur kami. Ya Allah, kami mohon jangan hilangkan kesempatan bagi kami untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surgamu. Ya Allah, anugerahkan rahmat-Mu kepada kami. Kami menyadari dosa kami begitu banyak, ya Allah. Tapi kami meyakini rahmat-Mu begitu luas yang bisa menutup segala kesalahan kami. Kami mohon ampun kepadamu atas semua salah dan dosa, ya Allah. Dan kami mohon rahmat atas segala keindahan dan maghfirah-Mu, ya Rabbal Alamin. Allahumma ya arhamar rahimin innaka antar rahim. Ya ghafurur rahim innaka anta khairul ghafirin. Allahumma ya Allah, Engkau pemberi rahmat, Engkau pemberi ampunan. Kami telah datang berdoa memohon seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka mohon kabulkan doa kami seperti apa yang telah Engkau janjikan. Jika dengan semua ini belum mampu mengabulkan apa yang kami mohonkan, mohon tunjukkan kepada kami seperti apa lagi kami mesti melakukannya, ya Rabbal Alamin. Allahumma barik ailatana, dzurriyyatina, walidina. Allahumma berikan keberkahan pada keluarga kami, orang tua kami. Ampuni kami yang belum bisa berbakti dengan sempurna kepada kedua orang tua kami. Dan ampuni kami yang belum bisa merawat anak-anak kami dengan baik seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Namun mohon ya Allah, satukan kami di akhirat seperti apa yang telah Engkau janjikan. Kami telah berusaha dan Engkau yang menilai ikhtiar kami. Kami bertawakal dan Engkau menerima segala doa dan permohonan kami. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk teman-teman. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.